Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Yuliani, semester 4, kelas B, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya anggota dari Departemen Pengembangan Intelektual Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah periode 2020-2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai neraca saldo. Keuangan berisi tentang informasi yang sangat berpengaruh dan sangat penting bagi sebuah perusahaan. Biasanya laporan keuangan dibuat oleh ahli akuntansi yang sudah mengerti dan paham mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan juga dibuat secara sistematis agar dapat mudah dipahami informasinya. Pembuatan sebuah laporan keuangan pun harus sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam pembuatan laporan keuangan tentunya tidak luput dari neraca saldo dalam proses tersebut. Saja kita ke pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan dari seluruh akun beserta total saldonya yang dibuat secara sistematis dengan golongan dan kode akunnya bersumber dari buku besar. Langsung saja ke bentuk dari neraca saldo. Format atau bentuk neraca saldo secara sederhana 4 kolom. Yang pertama yaitu kolom nomor akun. Kolom tersebut berisi kode akun dari setiap akun yang terdapat dari buku perusahaan tersebut. Nomor akunnya itu harus berurutan mulai dari nomor 1 yang menunjukkan harta hingga nomor 5 yang menunjukkan akun beban. Yang kedua, ada kolom nama akun. Di dalam kolom nama akun berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam neraca saldo ini diurutkan dari golongan harta sampai golongan beban. Langsung ke kolom yang ketiga, yaitu kolom debit. Kolom debit berisi saldo akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Dan yang keempat, yang terakhir, ada saldo kredit. Berisi saldo akun yang memiliki saldo kredit sesuai dengan buku besar. Ada manfaat dari neraca saldo. Yang pertama yaitu dapat memudahkan melakukan pengecekan tentang kebenaran buku besar yang telah dibuat oleh perusahaan. Dan kemudian penyusunan neraca saldo bermanfaat sebagai sumber pembuatan kertas kerja. Dan ada tujuan umum dari dibuatnya neraca saldo, yaitu untuk memastikan entry dalam sistem pembukuan perusahaan secara matematis dan benar. Kemudian, neraca saldo biasanya disiapkan pemegang buku atau akuntan yang sudah menggunakan buku harian akuntansinya. Terus mencatat sebuah transaksi keuangan dan kemudian mempostingkannya ke buku besar. Kemudian setelah kita tahu manfaat, tujuan, terus pengertian, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari neraca saldo. Yang pertama ada neraca saldo sebelum disesuaikan. Neraca yang informasinya mengenai saldo untuk setiap akun yang ada pada buku besar. Jenis dari neraca saldo yang kedua yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca yang dimana setiap neraca saldonya itu akunnya telah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir ada neraca saldo penutup. Dibuat pada setiap akhir periode, saldo-saldo yang ada ini akan digunakan kembali saat penyusunan laporan keuangan atau pembuatan periode selanjutnya.
Terus ada tahapan-tahapan dalam menyiapkan raca saldo. Yang pertama, mencatat transaksi ke dalam buku jurnal. Kemudian yang kedua, memindahkan transaksi-transaksi dari jurnal ke buku besar. Yang ketiga, menyusun raca saldo. Yang keempat, membuat ayat-ayat penyesuaian. Kemudian yang kelima, memposting ayat-ayat penyesuaian ke buku besar. Kemudian yang keenam, ada menyusun raca saldo setelah penyesuaian. Kemudian yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, memposting jurnal penutup ke buku besar. Dan yang ke-10, membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Kemudian ada fungsi dari neraca saldo. Yang pertama yaitu fungsi persiapan. Untuk mempersiapkan laporan keuangan perusahaan, baik perusahaan barang atau perusahaan jasa. Dan ada fungsi pencatatan. Setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat catatannya. Penyajiannya pun diringkas. Kemudian yang ketiga ada fungsi koreksi. Dan yang keempat ada fungsi monitoring. Fungsi monitoring ya berisi tentang ringkasan data-data pada setiap akun. Nah, langsung saja ke contoh soal. Saya membawa soal itu yang dari buku besar sebelumnya, karena kita mengambil dari buku besar kemudian di neraca saldoin. Yang pertama yaitu ada akun kas sebesar 5.050.000. Kita langsung simpan saja di debit. Apa di debit? Karena saldo normal dari akun kas itu di debit, kemudian di nomor akunnya itu 111 dan nama akunnya itu kas, terus disimpan di debit. Kemudian yang kedua ada perlengkapan. Kode akunnya itu 112. Terus kita lihat saldo akhirnya itu di mana, di debit atau kredit. Nah, di debit sebesar 750, simpan ke neraca saldo. Kemudian yang ketiga ada peralatan. Untuk kode akunnya 113. Terus nama akunnya peralatan dan disimpan di debit karena dilihat sebelumnya bahwa saldo normalnya ataupun saldo akhirnya itu di debit, sehingga tulis saja di debit sebesar 2 juta rupiah. Dan terus ada modal dengan nomor akun 311. Karena itu saldo normalnya di kredit, kita simpan di kolom kredit sebesar 10 juta. Kita itu ngambil dari saldo akhir dari buku besar yang modal tersebut. Dan ada 411 yaitu pendapatan jasa, dan saldo normalnya itu ada di kredit, sehingga kita dan neraca saldonya pun di kredit sebesar 800.000. Nah, yang terakhir ada beban sewa. Beban sewa ini nomor akunnya 511, kemudian disimpan di debit sebesar 3 juta rupiah, sehingga jika ditotalkan antara debit dan kredit itu 10.800.000, sehingga balance, dan itu benar. Jika balance berarti benar, antara debit dan kreditnya itu seimbang. Nah, sekian mungkinnya dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tidak sopan dalam penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.